Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelista Permatasari, NPM C1B018054. Dan kali ini saya akan mempresentasikan bab 4 dan 5 tentang sistem perkembangan perbankan. Yang kedua, sistem perbankan di Indonesia. Yang ketiga, arsitektur perbankan di Indonesia. Dan yang terakhir, lembaga keuangan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi pertama tentang perkembangan perbankan. Perkembangan jumlah bank dan kantor bank. Selama periode tahun 2004 sampai 2009, jumlah bank dan kantor bank termasuk bank pengkreditan rakyat mengalami peningkatan yang sangat pesat. Terlihat bahwa selama 6 tahun jumlah bank mengalami pertumbuhan sebesar 92,48% atau menurun rata-ratanya menjadi 7,52% setiap tahun. Dalam tahun 2004 terdapat 133 bank, turun menjadi 123 di tahun 2009. Selain itu, selama 6 tahun terakhir jumlah kantor bank mengalami pertumbuhan 157,456% atau meningkat rata-rata dalam setiap tahun menjadi 57,45%, yaitu 7.939 kantor bank di tahun 2004 menjadi 12.500 kantor bank tahun 2009. Selanjutnya, perkembangan dana dan kredit bank. Dalam periode 2004 sampai 2009, tingkat pertumbuhan dana bank yang dihimpunkan dari masyarakat jika dilihat menurut kelompok bank dan jenis bank uang, maka tahun 2004 Bank Umum Swasta Nasional Divisi berhasil menghimpun dana lebih besar sebesar 357.288 miliar dan dana falas sebesar 46.242 miliar. Diikuti bank pemerintah sebesar 333.328 miliar dan dana falas sebesar 42.403 miliar. Selanjutnya, masih membahas perkembangan perbankan. Dunia perbankan dihadapi kepada kenyataan-kenyataan baru yang membawa pemikiran dan pendekatan-pendekatan baru. Kenyataan yang paling menonjol antara lain adalah menurunnya free deposit, meningkatnya cost if doing business, dan makin kecilnya interest margin dalam hubungannya dengan inflasi. Meningkatnya loan losses, makin sengitnya persaingan antara industri perbankan maupun industri keuangan lainnya. Terjadinya pergeseran tekanan dalam fungsi-fungsi tertentu dalam perbankan tercermin juga dalam peranan financial management dan human resource development yang makin menentukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu sistem perbankan di Indonesia. Lembaga keuangan perbankan mempunyai peran amat penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposit berjangka, yaitu tabungan, dan bentuk lain disampaikan. Selanjutnya akan membahas arsitektur perbankan Indonesia. Pada awal tahun 2004 ini, siaran pers Bank Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi arsitektur perbankan Indonesia atau disingkat API, di mana salah satu program API adalah mempersyaratkan modal minimum bagi bank umum, termasuk BPD, menjadi 100 miliar selambat-lambatnya pada tahun 2011. Pada dasarnya, implementasi API di Indonesia seiring dengan implementasi arsitektur keuangan global yang diprakarsai oleh Bank for International Settlements atau disingkat BIS. Krisis perbankan di Asia Tenggara yang terjadi di masa lalu ternyata tidak hanya memusingkan pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan bank dengan fungsi sebagai lender of last resort, tetapi juga turun membuat pusing negara-negara pemberi pinjaman pada masa itu. Nah, di sini ada upaya yang dilakukan bank dapat dengan beberapa cara atau kombinasinya, yaitu pertama, diharapkan adanya penambahan modal baru baik dari shareholder lama bank maupun investor baru. Kedua, upaya yang dapat dilakukan bank adalah penggabungan usaha dengan beberapa bank. Ketiga, dengan secondary offering di pasar modal, bank akan mampu meningkatkan permodalan. Selanjutnya, penerbitan pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai komponen dalam
perhitungan modal bank. Namun ada ketentuan perbankan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal perlengkapan dalam struktur permodalan bank. Nah, selanjutnya kita akan membahas 6 pilar API atau Arsitektur Perbankan Indonesia. Guna mempermudahkan pencapaian visi arsitektur perbankan Indonesia, sebagaimana diuraikan di depan, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Dua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Yang keempat, menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Yang kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Dan yang terakhir, mewujudkan pembayaran dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Dan kita akan masuk di dalam materi terakhir tentang lembaga keuangan dan stabilitas keuangan. Apa itu pengertian dan klarifikasi tentang lembaga keuangan? Lembaga keuangan itu sendiri artinya semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Pengertian lain tentang keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-keuangan. Selanjutnya saya akan langsung membahas tentang fungsi lembaga keuangan. Ada beberapa fungsi lembaga keuangan. Yang pertama, fungsi asuransi, fungsi kepercayaan, fungsi tabungan, fungsi penjaminan, fungsi manajemen kas, fungsi perantara, fungsi investasi, fungsi kredit, fungsi pembayaran. Selanjutnya akan membahas perantara, the intermediation role. Dalam hal ini, lembaga keuangan berfungsi memindahkan tabungan yang diterima dari masyarakat pada sektor bisnis atau peminjam untuk pembiayaan pembangunan gedung, perlengkapan, dan barang-barang modal lainnya. Selanjutnya pembayaran, the payment role. Dalam hal ini, lembaga keuangan melakukan barang dan jasa yang dilakukan konsumen dan menggunakan cek, biljet, giro, kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Selanjutnya penjamin. Dalam hal ini, lembaga keuangan menjadi penjamin nasabah yang melakukan transaksi impor barang dan jasa seperti letters of credit. Selanjutnya wakil, the police role. Lembaga keuangan membantu nasabah dalam mengelola dan melindungi kekayaan maupun sekuritas yang dimiliki. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, kebijakan the police role. Lembaga keuangan melayani dan mengatur kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan berbagai tujuan ekonomi. Di sini ada pengertian singkat tentang aset, yaitu lembaga keuangan depository memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar oleh debitur. Selanjutnya membahas alokasi pendapatan. Dalam kekayaannya, banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa kelak mereka akan pensiun sehingga penghasilannya otomatis akan berkurang. Transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan lembaga intermediasi keuangan merupakan bagian dari sistem pembayaran. Oke, sepertinya penjelasannya sampai sini saja. Buat teman-teman yang menonton, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan saya minta maaf jika ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.